Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Baru ya? Iya. Istiadat Sa'idan doaan Radiulillahi Rabbah wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Ibu absen dulu ya. Tapi yang tidak hadirnya saja siapa? Ada semua ya? Ada semua. Pandika. Pandika. Soalnya mau ice cream, mau nggak? Berdiri dulu. Ayo bergerak ya. Kalian ikuti gerakan yang ada di sini. Ya.
pencemaran air, udara, dan tanah. Oke. Kalian pernah lihat ini? Bisa dideskripsikan selokannya seperti apa ini? Oke. Di rumah kalian ada nggak yang kayak gitu? Jadi diberesin PR. Di sekolah kita ada nggak yang kayak gitu? Ada, alhamdulillah. Oke. Jadi apa itu pencemaran air? Nah, ini adalah salah satu contoh pencemaran air ya. Jadi kawasan air yang ada, terutama kita sering lihat di daerah perkotaan ya, airnya itu bau, ya banyak sampah. Bisa digunakan nggak kira-kira? Nggak bisa digunakan. Kira-kira ekosistem yang ada di Slovan itu bisa hidup tidak? Tidak. Jadi apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya, kelihatan nggak? Polutan. Masuknya polutan atau ada suatu zat yang masuk ke dalam air. Disebabkan oleh apa kira-kira? Industri siapa? Dan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Kita kualitas airnya jadi gimana? Tidak berfungsi dengan baik. Ini salah satu beberapa contohnya ya. Air juga ya, karena tanah itu kan fungsinya menyerap air. Nah, kalau misalkan si tanah itu kena pestisida ini, otomatis daya serap tanah terhadap air berkurang. Nah, ini sungai yang penuh dengan apa ini? Sampah. Kemudian busa. Busa dihasilkan dari apa? Sabun merupakan salah satu aktivitas dari manusia juga mencuci. Buangnya ada yang dibuang ke sungai ya, ke mana lagi, ke selokan. Nah, ini bisa merusak ekosistem yang ada di dalamnya ya. Oke. Ayo mandi. Kita lihat video lagi ya. Jangan lupa subscribe. Kamera sini. Itu ada 3 buah bom A, B, dan C. Diisi dengan air.
Sudah sekarang katanya ya. Dimotoai katanya sudah sekarang, tetapi mulut dan lisannya masih buka tutup. Insannya keluarga kasihan ya. Nah, itu adalah salah satu praktikum kecil ya. Ketika kita memasukkan bahan kimia ke dalam air secara berlebihan. Bayangkan di kota-kota banyak sekali kegiatan manusia yang mencemari lingkungan. Akhirnya bahkan bukan hanya satu kepala keluarga saja, ya banyak sekali kepala keluarga yang membuang deterjen sembarangan atau berlebihan ke sungai. Sedangkan di sungai itu pasti ada makhluk hidupnya ya, ikan-ikannya. Nah itu contoh kecilnya saja, apalagi kegiatan manusia yang sangat besar. Ya. Oke, di sini ada yang mau berpendapat gak? Solusi kalian bagaimana agar tidak mencemari lingkungan air kalian? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan menyalurkan limbah industri ke sungai. Apalagi yang barusan apa? Jangan membuang deterjen ke sungai. Ya. Lanjut. Solusi ini tadi sudah sama kalian ya. Yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Apa yang dapat kalian saksikan di gambar ini? Yang pertama apa ini? Asap mobil. Yang kedua apa ini? Ya, kira-kira asap mobil ini kegiatan apa yang disebabkan oleh kegiatan apa? Macet. Macet itu perilaku dari siapa? Manusia. Kalau ini gunung api perilaku atau kegiatan dari manusia bukan? Itu terjadi secara alami. Ya, secara alami. Kita bisa nggak atau mengontrol terjadinya bencana alam? Bisa ya. Jadi pencemaran udara atau pencemaran lingkungan itu bisa disebabkan oleh dua faktor ya. Yang pertama oleh manusia, yang kedua oleh alam. Kita tidak bisa menghindar ya kalau misalkan disebabkan oleh alam. Contohnya ini kegiatan batuk-batuk menyebabkan berbagai penyakit. Ini merupakan contoh dari pencemaran udara. Ya, jadi apa itu pencemaran udara? Sehingga mengganggu ini disebabkan oleh yang selanjutnya ini dampaknya. Ya, oke, kita lihat dulu video lagi. Persoalan polusi udara di Jakarta merupakan masalah serius yang tidak bisa diabaikan.
Hal tersebut menunjukkan adanya resiko kematian yang mengintai 8.700 jiwa ada di Jakarta dalam kurun Januari hingga Agustus 2021 akibat polusi udara. Estimasi biaya perawatan medis selama kurun 8 bulan mencapai 33,1 triliun rupiah. Tak hanya di ibu kota, persoalan polusi udara juga mencakup wilayah Jakarta, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sejumlah stasiun pemantau kualitas udara milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta situs AQR, menurut kualitas udara di Jabodetabek terjadi hampir merata. Asap kendaraan bermotor pada musim kemarau menyumbang polusi mulai dari 42% sampai 57% di seluruh kota. Sumber lain di musim kemarau yang menyumbang polusi berasal dari pembakaran terbuka, debu jalan, partikel tanah tersuspensi, dan aerosol sekunder. Itu tadi video di mana katanya? Ada yang bisa mendeskripsikan yang tadi seperti apa keadaannya? Disebabkan oleh polusi udara, terutama kendaraannya. Kendaraan di Jakarta sangat banyak. Kemudian di sini akibat dari polusi udara salah satunya bisa menghasilkan yang namanya hujan asam. Hujan asamnya apa? Hujan asam itu hujan yang menyebabkan korosif atau rusak. Contohnya, jika terjadi hujan asam, memang sifatnya asam. Ya, asam. Kalau misalkan terkena benda-benda yang bersifat besi, kayak motor, mobil, kendaraan, kayak gitu. Si kendaraannya itu suka yang namanya apa? Karahaan. Kalau sebenarnya karat. Nah, oleh karena itu ketika hujan disarankan, ketika habis bepergian menggunakan kendaraan, kemudian hujan, kita tidak tahu itu kondisi hujannya hujan asam atau biasa aja normal. Disarankan untuk cepat-cepat membersihkan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena ditakutkan itu adalah hujan asam menyebabkan korosif atau berkarat. Ya, hujan asam disebabkan oleh apa aja? Ya tadi polusi udara yang mengandung apa aja? H2SO, NO2 biasanya disebabkan oleh apa? Aktivitas pabrik ya, asam pabrik. Kemudian ini SO2 dan menguapnya semua jam ini menguap ke atas, ya, dibantu oleh penguapan air sehingga terserap oleh si awan. Nah, dan ketika terjadi hujan, zat-zat inilah yang turun, yang menyebabkan apa? Korosif. Ya. Yang kedua adalah rusaknya lapisan ozon. Kalian tahu lapisan ozon? Tahu. Ya, yang melindungi bumi. Ya, kita kalau misalkan tidak ada lapisan ozon, yang masuk ke bumi itu adalah cahaya yang namanya UV atau ultraviolet. Nah, ultraviolet ini kalau misalkan tidak ada si ozon, bisa menyebabkan apa? Kanker, begitu panasnya kanker kulit. Ya, makanya Allah menciptakan lapisan ozon melindungi kita di bumi. Nah, sekarang lapisan ozonnya gimana? Kita merasa nggak ada perubahan cuaca atau iklim di kita? Kita sering merasa kepanasan? Sering. Kenapa kira-kira? Karena ozonnya tinggi.
mulai menipis. Kenapa sih bisa menipis? Karena Karena salah satunya adalah polusi udara yang sudah tidak tertampung lagi, ya. Itu menyebabkan lapisan ozon menipis. Menyebabkan apa lagi polusi udara? Mengganggu kesehatan. Apa yang kira-kira dominan? Asma ya, terkena asma mengenai paru-paru kita, kanker dan lain-lain. Kemudian rusaknya tumbuhan dan ekonomi. Tadi oleh hujan asam pea bisa merusak tumbuhan selain benda-benda, ya. Kemudian ekonomi juga. Kenapa ke ekonomi? Tadi benda-benda kita jadi rusak, ya. Kemudian menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan. Efek rumah kaca itu apa ya? Apakah rumah berkaca-kaca? saya dengar asap-asap kumpul-kumpul yang bisa keluar. Nah, iya, ya. Jadi efek rumah kaca ini adalah seumpama peribahasa, mungkin, ya. Jadi kalau misalkan kita berada di rumah yang berkaca-kaca, ada matahari yang menyala, kira-kira kita merasa apa? Panas, ya. Kenapa? Karena itu seibarat rumah kaca, tembus gitu, ya. Dan rumah kaca itu diibaratkan oleh lapisan ozonnya yang sudah menipis. Oke, kira-kira solusi apa yang kalian tawarkan untuk mencegah itu? Reboisasi, ya. Apalagi? Nah, mengurangi penggunaan benda berat. Ya, kalau misalkan sekiranya dekat, kita bisa menggunakan atau berjalan terasa saja, ya. Area terakhir pencemaran tanah, ya. Penyebabnya apa? Kita ada sampah, ya. Di mana kita lihat? Di sekolah ada nggak? Ada. Kira-kira sampah ini disebabkan oleh manusia. Manusianya siapa? Kita. Oke, ya itu. Nah, sekarang Ibu bagikan ini yang KPD. Kita kelompok dulu, ya. Ada berapa kelompok? 7, ya. 32. Sesuai kelompoknya saja, ya. Ya. Kan boleh kelompok isinya. Ada yang kurang, ada yang bagus.